Assalamualaikum, halo Al. Kita kembali lagi nih bersama kita yang tentunya Uci. Oke, di sini kita dari tim Persona. Terpesona, aku bukan. Tunggu dulu. Bukan pesona ya teman-teman, tapi tim Persona. Oke, kami dari tim Persona. Oke. Di sini kita akan membahas tentang ya yang berkaitan dengan passion teman-teman nih. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih ya yang namanya passion itu apa, dan juga kita cara menemukan passion kita dari diri kita itu bagaimana gitu. Oke, di sini kita akan membahas beberapa hal yang bersangkut tentang passion. Oh iya, sebelumnya kan ada pepatah tak kenal maka kenalan dong. Ya iyalah. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ika Warina Solihah, yang saat ini saya masih insya Allah ya masih maba gitu, masih mahasiswa baru yang ada di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di Jogja gitu. Oke nih teman-teman, ada juga yang satu tim dengan kita. Silahkan perkenalkan. Oke. Yang cantik-cantik dan ganteng yang Silakan untuk memperkenalkan diri kakak-kakak. Oke, sebelumnya makasih buat Kak Ika. Perkenalkan ya, nama aku Nia. Kalian tahu gak sih, tim kita itu loh. Saking nya, tim kita itu ngerjain tugasnya mepet banget. Bukan sih, itu mah namanya mageran. Oh ya, saat ini aku duduk di bangku SMK kelas 10 mau kelas 11 sih. Oke, cukup sekian perkenalan dari aku. Salam dan semangat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kembali lagi di podcast Persona. Ya, kali ini aku akan kenalin diri aku. Nama aku Danar Aditya Nugraha. Aku di sini yang akan membawakan materi tentang passion. So, stay tune ya tentang passion. Kembali kepada Kak Ika. Oke, terima kasih kakak-kakak. Yuk lanjut next dengan Kak Sania. I want to introduce myself, guys. My name is Sania Salsabila. I'm 14 years old. Yes, aku sekarang lagi duduk di kelas 9 SMP. Ya, baru kemarin naik sih. Alhamdulillahnya naik. Ya, meskipun corona, tapi kita tetap ya guys, harus semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Semangat. Oke, sebelumnya udah ada Kak Ika, Kania, Kak Adit, dan Sania yang lebih dulu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan sekarang saatnya aku memperkenalkan diriku. Pertama-tama, kenalin dulu ya. Nama aku Rahma, R-A-H-M-A. Aku masih SMP kelas 2. Tahun ini mau naik ke kelas 3 sih. Dan umurku masih 15 tahun. Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Cukup segitu dulu aja perkenalannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Diana. Di sini aku dari tim Persona. Aku tinggal di daerah Bandung. Umur aku 16 tahun. Aku mempunyai banyak hobi. Bisa dibilang salah satunya membaca dan menulis. Sekian, terima kasih. Oke, teman-teman tadi udah selesai ya perkenalannya sama tim kita. Gimana tim kita? Ubu kan? Ubu banget lah ya pastinya. Oke, kita kembali ke topik pembahasan, passion. Ya, jadi teman-teman pernah dengar kata-kata passion enggak sih?
Atau masih asing sama kata-kata passion? Oke, menurut Kak Ika nih ya, menurut Kak Ika gimana pendapatnya tentang passion? Bayangan kakak tentang passion itu gimana sih, Kak? Oke, tentang passion ya. Passion itu apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin masih ada beberapa yang bertanya tuh di kepalanya, ada tanda tanya. Bayang sekali, apa sih itu tentang passion? Passion itu sebenarnya apa? Terus manfaatnya juga apa gitu kan? Oke, jadi menurut Life Hike, passion itu merupakan gairah besar gitu yang dilakukan seseorang secara terus-menerus gitu. Jadi nggak ada bosennya tuh. Ya, kecenderungan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan yang ia sukai gitu. Atau juga dianggap penting untuk dilakukan. Oke, kalau menurut Kak Sania sendiri, apa sih itu passion gitu? Silakan Kak Sania. Kalau menurut aku sih passion itu kayak dorongan diri gitu ya. Ya, dorongan diri untuk melakukan sesuatu dimana pas kita ngerjain sesuatu itu kita nggak ngerasa terbebani, kita merasa fun-fun aja ngelakuin itu. Meskipun kita bosen, kita juga tetap seneng ngelakuin itu gitu. Wih, mantap, keren banget nih pendapat Kak Sania. Iya dong, tentunya kita kan dari tim Persona, Cie. Dari mulu garing gak sih nih? Biar gak tegang lah ya. Oke, kembali ya. Di topik kita nih tentunya. Passion, passion, and passion. Find your passion. Saya sendiri dalam menentukan passion, bermegang pada kata ini nih teman-teman. Penting banget nih. The only way to do great work is to love what you do. Iya teman-teman, jadi begini. Satu-satunya cara supaya kita itu bisa bekerja dengan optimal, yaitu dengan mencintai apa yang kita kerjakan. Loh, terus apa kaitannya dengan passion Kak gitu? Apa kaitan passion dengan pekerjaan gitu? Gini teman-teman, passion yaitu dari apa yang dimulai dari kita sukai gitu, yang kita sukai gitu. Terus misalkan kita melakukan pekerjaan tapi tidak kita sukai gitu, bukan passion kita gitu, ya tentunya wassalam, tahu sendiri kan, hasilnya nggak maksimal, nggak optimal gitu teman-teman. Ingat, the only way to do great work is to love what you do. Oke Kak, tadi kita kan udah bicara tentang bayangan passion menurut kita ya. Kalau kakak sendiri itu nemuin passionnya kakak gitu, nemuin passionnya kakak itu kapan sih Kak? Oke, tentang passion ya. Passion itu apa sih sebenarnya gitu ya? Mungkin masih ada beberapa yang bertanya tuh di kepalanya, ada tanda tanya. Bayang sekali, apa sih itu tentang passion? Passion itu sebenarnya apa? Terus manfaatnya juga apa gitu kan? Oke, jadi menurut Life Hike, passion itu merupakan gairah besar gitu yang dilakukan seseorang secara terus-menerus gitu. Jadi nggak ada bosennya tuh. Ya, kecenderungan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan yang ia sukai gitu. Atau juga dianggap penting untuk dilakukan. Iya dong, tentunya kita sebagai pemuda nih ya, yang masih muda-muda, manfaatkan nih ya waktunya sebaik-baik mungkin gitu. Sebelum terlambat gitu kan. Kita harus berani melangkah gitu. Kita harus mencoba terus menggali passion kita. Di mana passion kita gitu. Nah, di sini saya untuk menemukan passion ya. Di sini saya dengan kata passion mindset gitu. Yang pertama, passion mindset. Well, menentukan passion itu tidak mudah guys. Jadi kita harus bekerja dulu, bekerja keras gitu. Dengan cara apa gitu? Kita membentuk pola pikir yang mendorong kita untuk mencari passion kita. Jadi ya, kita harus berpikir,
untuk melakukan suatu hal yang mendorong, yang mengarah ke passion kita. Selain itu, kita juga harus mendorong kita untuk hidup mengikuti passion kita. Loh, kenapa harus mengikuti passion kita? Ya, kembali lagi ke yang di atas tadi gitu ya, yang udah saya jelaskan tadi gitu. Kalau kita melakukan sesuatu seperti yang kita tidak sukai gitu ya wassalam gitu kan. Ya, kecuali kalau itu sudah menjadi rezeki kita. Ya, tapi kan kita tidak tahu nih ya rezeki kita di mana dan bagaimana, kapan gitu kan. Oleh karena itu, alangkah sebaiknya kita mencoba dari sekarang. Kita mencoba berbagai hal untuk pengalaman juga untuk belajar gitu. Ya, jadi kayak gini teman-teman. Ada contoh nih ya, contoh. Ya, saya itu sangat senang banget kalau misalkan dikasih contoh gitu. Jadi biar kita tuh ada gambarannya gitu, biar lebih jelasnya gitu loh. Jadi gini teman-teman, ada seorang sarjana, yaitu sudah begitu pintar sekali ya, bahkan mencapai rekor yang tertinggi gitu di kampusnya gitu. Dan akhirnya dia menjadi seorang pengacara gitu. Di tengah-tengah posisi tersebut, bapak pengacara tersebut nggak nyaman gitu. Akhirnya ya bekerja menjadi seorang supir truk. Nah, ini nih yang jadi pertanyaannya gitu. Kenapa gitu? Padahal kan pengacara itu kan gajinya lebih besar gitu jadi daripada supir truk gitu kan. Ya, tapi kembali ke yang tadi gitu. Kalau memang bapak pengacara tadi itu memang bukan passionnya gitu menjadi pengacara, tadi bukan passionnya gitu. Ya mau gimana lagi kalau misalkan bekerja di situ mau dipaksain, ya tidak nyaman tentunya gitu. Selain tidak nyaman, juga nanti kita bisa sih juga itu mengalami semacam tekanan gitu ya, karena tidak sesuai dengan passion kita. And passion itu bisa muncul bermacam-macam guys. Jadi mulai dari hobi, bisa jadi hobi kita itu bukan sekedar hobi, tapi juga passion kita gitu. But tidak semua hobi itu passion kita, oke? Jadi digarisbawahi, tidak semua hobi itu menjadi passion kita. Tapi kemungkinan juga bisa gitu guys. Oleh karena itu teman-teman nih, mungkin ada sih ya beberapa itu teman-teman saya ketika waktu ditanyain hobimu apa sih gitu guys, hobimu apa gitu, mereka pada jawab, ih aku nggak punya hobi, mungkin tidur kali ya. What gitu, hobi itu tidur gitu, ya Rob. Ya oleh karena itu kita harus menentukan sekarang, mulai galilah dari sekarang ya. Ya sebelum semuanya terlambat gitu ya guys, teman-teman semua. Dan ini nih teman-teman, passion itu juga bisa muncul karena bakat loh. Dan juga nih, misalkan ada yang ditanya, bakat kamu apa sih emang gitu? Aku nggak berbakat gitu. Nah, itu salah besar ya teman-teman. Ya pastilahnya, setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitulah. Pastilah punya bakat gitu. Entah dimanapun itu ya bakatnya. Pasti ada, pasti teman-teman. Oleh karena itu, jika kita merasa, bakat aku apa ya kira-kira, masih bingung nih, masih dalam ombang-ambing gitu ya. Oleh karena itu tentukanlah dan dicari gitu, digali-gali terus gitu. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan passion mindset. Jadi kita harus membentuk pola pikir kita untuk mendorong mencari passion kita. Mulai dari hobi, juga bisa melalui bakat kita. Aduh, no. Sok cool banget nih ya saya ini. Aduh, maafin nih ya teman-teman. Biasalah. Kadang suka nggak jelas. Baik, oke. Mari kita lanjut ke cara yang kedua dalam menentukan passion kita. Oke, tapi sebelum memasuki cara yang kedua, saya mau ini nih, tentang teori Ikigai. Apa kaitannya dengan passion gitu sih ya? Jadi gini nih teman-teman, menurut teori Ikigai itu tuh merupakan konsep hidup Jepang ya teman-teman. Jadi di antara konsep Ikigai, konsep hidup dari Jepang tuh ada passion, itu merupakan suatu gabungan dari apa yang kita suka.
Ingat nih ya teman-teman, gabungan dari apa yang kita suka atau hobi gitu ya teman-teman. Dan gabungan dari apa yang kita bisa atau bakat. Jadi, passion adalah gabungan dari apa yang kita suka atau hobi dan apa yang kita bisa atau bakat. Nah, inilah yang merupakan kesimpulan dari passion mindset tadi. Oke, next. Cara yang kedua dalam menentukan passion yaitu growth mindset. Jadi, kita harus membentuk pola pikir dulu nih teman-teman untuk fokus berkarya. Loh, kenapa gitu? Ya, supaya kita, apapun yang kita kerjakan itu bernilai dong. Gimana coba kalau kita nggak fokus berkarya? Ya, tahulah sendiri. Tapi nih ya teman-teman, yang perlu digarisbawahi dari konsep saya tadi, dari 2 cara dalam menentukan passion tadi, belum tentu hobi dan bakat kita itu menjadi passion. Dan belum tentu apa yang kita sukai sekarang itu menjadi passion kita gitu. And belum tentu yang baik itu baik untuk kita, dan belum tentu yang terbaik untuk kita itu terbaik untuk kita gitu. Jelas kan ya? Nggak terbalik-balikan ya? Jadi kalau misalkan kita bertanya, this is not passion gitu, ini bukan passionku gitu. Nah, terus disitulah kita harus bergerak, kita harus berani mencoba teman-teman. Kita harus berani menggali sumur gitu. Menggali supaya kita dapat menemukan bakat kita. Ya, coba bayangkan deh teman-teman. Bisakah kita sukses hanya dengan menggali satu sumur? No. Kita belum tahu ya teman-teman, apa yang terjadi ke depannya. This is okay, passion itu merupakan hal yang kita sukai. Ya, sukai, tapi kita tidak mendalaminya gitu. Ibaratnya dalam makanan nih teman-teman, dunia makan. Jadi bikin lapar nih teman. Aku suka kopi, sedangkan kamu suka susu gitu. Ya, nggak mungkin lah ya setiap hari aku ngelakuin ritual minum kopi gitu. Kan juga nggak mungkin kan, itu selain nggak bagus dari kesehatan, juga kan, ya masa sih ya minum kopi setiap hari, kan nggak mungkin kan teman-teman. Sama halnya dalam kehidupan nyata teman-teman. Untuk meraih kesuksesan dalam menemukan passion kita tidak harus tertuju pada suatu hal yang kita sukai, ataupun yang kita menjadi hobi, atau bakat kita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau bisa, kita itu harus banyak mencoba. Ya kan teman-teman, kan belum tentu juga. Misalkan begini, contoh nih ya. Dulu waktu SD aku suka pidato. Suka banget gitu, ditambah banget, pokoknya suka banget. Terus waktu SMP aku suka membaca gitu. Ditambah juga menyanyi juga sih. Dan setelah itu SMA aku suka banget membuat video gitu, video-video ya, maupun puisi ataupun apa gitu, kayak pokoknya video gitu. Ya, dan kita tidak bisa menyangka ya teman-teman, yang dulunya kita ingin menjadi polisi, terus tiba-tiba aku ingin menjadi guru gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Oleh karena itu apa salahnya sih kita mencoba untuk mendalami, menyelami, kita menggali sumur, dan juga tidak hanya satu gitu. Toh kita juga dari berbagai hal tersebut kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran dan juga pengalaman untuk masa depan kita. Oke. Tentunya kalau kita lagi gali sumur juga nggak sendirian ya kak ya. Masa iya kita gali sumur jomblo. Aduh, nanti kalau kita lagi gali terus tiba-tiba digangguin sama roh jahat gimana? Enggak, astagfirullah, rohnya baik semua kok. Tapi kita tetap ya guys, kita tetap harus cari temen gitu, biar lebih safety aja. Jadi pas kita lagi kejebur misalnya, ada yang nolongin gitu. Pas kita cari passion, kita juga harus cari temen gitu, biar pas kita salah arah nanti ada yang benerin. Siapakah yang cocok jadi teman kita waktu kita cari passion? Itu adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang bisa memahami kita gitu.
Tapi tentunya ya dengan satu syarat, orang itu harus lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadinya kita bisa belajar lebih lah dari dia gitu. Wah, bener banget. Ini bener banget nih Kak Fania. Cakep banget nih. Ya, kita kan sebagai makhluk sosial nih ya, jadi jangan ngejomblo mulu. Harus ada lah seseorang yang istimewa, cielah. Istimewa bukan doi mulu nih ya teman-teman. Ya, toh kita juga butuh support, saling mensupport, juga kita butuh nasihat dikala kita sedang down, kita sedang patah hati mungkin ya. Aduh, jangan curhat deh. Nggak apa-apa, oke. Next. Yang penting kita mengarah ke hal yang positif gitu. Terus juga kita saling mensupport. Itu tadi juga kita saling menasihati satu sama lain dalam hal kebenaran dan memotivasi diri juga orang lain kita. Harus semangat tentunya, oke? Oke, kakak-kakak semua, terima kasih yang telah mendengarkan podcast kami. Juga terima kasih untuk para pembina, pembimbing kami dalam kelas psikologi, serta tentunya teman-teman semua nih, kru-kru. Aduh, teman-teman yang ikut berpartisipasi, teman-teman yang bekerja sama dengan tim kita, yaitu tim Persona. Iya. Oke, next. Kita tentunya banyak-banyak mengucapkan syukur juga karena telah berhasil dalam membuat podcast ini. Kami dari tim Persona mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau terdapat salah kata maupun yang kurang berkenannya di hati kakak-kakak semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Oke, dan teman-teman semua tetap jaga kesehatan juga ya, walaupun di masa pandemi ini Bumi lagi sakit juga nih ya, lagi gak sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jaga pola makan supaya nggak gemuk ya. Bercanda nih teman-teman. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin next waktu kita bisa buat podcast bareng lagi nih ya teman-teman. Oke. Semoga kita diberikan kelancaran selalu. Dan yang paling penting nih, semangat ya teman-teman. Pokoknya semangat terus gitu, oke? Oke ya, semangat terus. Dan juga semoga kita semua sukses selalu. Oke, see you next time. Okay guys, thank you for your next attention. We hope our information is useful for you. And the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, goodbye.